Halo, ketemu lagi dengan saya Rizyan di Kiascom Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya ingin merekomendasikan laptop untuk daily use, pekerjaan ringan. Ya, bisa dipakai untuk gaming-gaming tipis, tapi gaming di tahun-tahun lama, bro. Dan ini masuk ke tahun 2026, berarti harga laptop, harga komponen, harga smartphone, bahkan elektronik yang membutuhkan chip itu naik. Kalau untuk di komponen PC itu bisa naik sampai ratusan persen. Contohnya memori sekarang on the way ke GPU sudah naik sekitar 20-30%, nggak tahu naiknya sampai kapan. Kalau smartphone sudah mulai naik sedikit-sedikit dan elektronik lainnya juga sudah mulai naik sedikit-sedikit. Nah, harga laptop sudah nggak worth it lagi. Yang dulunya harga sekitar 5-6 juta kamu bisa mendapatkan untuk brand internasional Intel Core i3 dengan RAM gede, dengan storage yang gede. Kalau untuk brand lokal bisa mendapatkan Intel Core i5, kalau sekarang nggak bisa, bro. Jadi harganya sudah berbeda, bisa dibilang harganya agak loncat. Kali ini saya punya rekomendasi brand internasional, harganya antara 5-6 juta di Januari 2026. Ini saya syutingnya di tanggal itu, bro ya. Itu mendapatkan storage gede, portnya lengkap, dan bisa dipakai untuk gaming juga. Tapi tipis-tipis, bro. Edit CapCut bisa. Nah, ini adalah laptop Acer Aspire Lite 14, ada Lite-nya. Jadi ini adalah versi paling murahnya. Beda dengan Acer Aspire, Acer Swift, Acer Nitro, dan lain-lain. Itu seri yang agak mahalnya. Ini seri murahnya dari Acer, tapi menurut saya worth it. Sekarang kita akan ulas. Check it out. Untuk range harga 5-6 juta, brand internasional itu opsinya sangat sedikit ya. Kamu bisa ambil Ryzen 56000, Ryzen 3 7320, Intel Core i3 generasi ke-12, Intel Core i3 generasi ke-13. Tapi harganya naik ini, bro. Ada yang di atas 6 juta, ada juga yang di 7 jutaan. Harga dan performa yang oke, menurut saya kamu bisa ambil di N series. Jadi N-Series itu adalah prosesor dari Intel, tapi yang mengedepankan irit baterai. Pemakaian laptop ini bisa lebih lama daripada Intel Core i3 generasi 12 ataupun 13. Performanya juga unda-undi. Sebenarnya N itu ada banyak. Mulai dari N yang lama, itu adalah N4000, itu prosesor Celeron. Terus ada lagi N5000, N6000 itu masuk ke kategori Pentium. Jadi ada 4 digit, bro. 4000, 5000, 6000. Nah, atasnya lagi itu 3 digit. Ada N100 itu penggantinya dari Celeron. Terus ada N200, ada N300, 305, dan yang paling baru adalah 355. Nah, ini sama aja dengan Intel Core i3 generasi ke-13, mulai dari jumlah core-nya, thread-nya, performanya, cuma lebih irit dan dia tidak punya performance clock dan efisiensi core. Kalau Intel Core i3 itu ada efisiensi core-nya sekian, performance core-nya sekian, jadi totalnya antara core sama thread-nya bisa berbeda. Tapi kalau N-Series itu hanya core saja, satu core, satu thread. Kelebihan lain, TDP sama clock-nya itu bisa rendah banget, sehingga bisa membuat irit baterai. Kalau untuk harga laptop 5-6 juta brand internasional, ini tergolong laptop ringan, bro. Di 1,1 kilo. Biasanya kan di 1,3, 1,4, ada juga yang sampai 1,6. Kalau untuk tebelnya standar, bro. Kayak gini, bodi bagian atasnya ini dari plastik, ya karena harganya murah sih. Ada logo Acer dan ada tulisan Aspire, ini mengkilap, bro, cakep, bro, kesan mewahnya dapet. Terus kalau untuk bagian belakangnya ada 3 lubang, di sini lubang pembuangan panas, ada 2 karet, lubang speaker, di sini ada karet. Di sini ada lubang juga untuk pembuangan panas. Exhaust-nya itu ada di samping sebelah sini. Terus kalau untuk portnya, itu lumayan lengkap di harga segini, bro. Ada charger, kalau untuk chargernya itu seperti ini. Nah, dia pakai colokan jarum, bukan tipe C, di 51, sekian watt, colokannya 3, karena ini adalah model internasional.
Ada juga tipe C USB 3.2 Gen 1, ini multifungsi, bisa charge display data. Jadi kamu bisa ngecas pakai dua, satunya pakai tipe C atau pakai model jarum seperti di atas ini, bro. Di sini ada HDMI out, ada USB 3.2 Gen 1 tipe A. Di sini ada USB tipe C 2.0. Lumayan lengkap ya, untuk harga segini mendapatkan dua tipe C, sama ada slot micro SD-nya. Loh, enak, bro. Jadi pada waktu kamu mungkin ngedrone atau apapun, atau pakai kamera, habis moto-moto, habis ngedrone, lepas micro SD-nya, tancap ke sini, langsung bisa kamu cek datanya tanpa perlu converter. Nah, seperti ini, ada jack audio dan ada Kensington lock. Bagian pantatnya itu polos seperti gini. Nah, cuma ada lubang-lubang pembuangan panas di sela-selanya. Pada waktu dibuka itu kelihatan jelas. Ini nggak bisa dibuka satu jari, bro ya. Nah, bisa dibuka 180 derajat dan sistem pembuangannya kelihatan dari sini, bro. Nah, ini kelihatan dari sini. Nah, ini sistem pembuangannya di sini. Oke, seperti itu. Kalau untuk bagian dalamnya, ini dari plastik. Jadi top case-nya plastik, back case-nya plastik, bagian atasnya juga plastik, bro. Ada 3 indikator di atas ini. Terus ada seperti lubang-lubang ya. Ini desain aja, bukan untuk sistem pembuangan ataupun speaker. Speakernya ada di bagian bawah sebelah sini, bro. Nggak ada numeri karena ini di 14 inci, tidak ada backlit juga di keyboard, ada tombol shortcut Copilot. Nah, jadi pada waktu kamu pengen nge-prompt AI, tinggal sekali klik langsung buka ke Windows Copilot. Kalau untuk powernya gabung sama tombol keyboard, jadi dia tidak terpisah di sini ataupun di sebelah sini. Ada minusnya, pada waktu keyboardnya rusak, tombol powernya juga ikut rusak. Tombol powernya rusak, otomatis keyboardnya nggak bisa dipakai. Seperti itu, bro. Kalau untuk feel-nya itu seperti ini. Kalau untuk feel keyboardnya ini standar dan berisik, tapi masih oke. Di sebelah sini ada logo Intel Core 3, ada trackpadnya kecil, klik kanan klik kirinya tidak ada garis pemisahnya dan ini belum silent. Di sebelah sini ada fitur-fitur dari Acer Aspire Lite 14. Kalau untuk layarnya di 14 inci, frame to frame-nya tipis standar ya. Tuh, bagian atasnya ada webcam dan ada privacy-nya, bro. Ini anti glare, tidak mantul-mantul seperti kaca, cuma selera ada yang suka glare, sama anti glare, resolusinya Full HD Plus atau WUXGA 1920 x 1260 Hz untuk refresh rate, memakai panel IPS. Terus kalau untuk color gamutnya itu bisa sampai di 68% sRGB, 51% Adobe RGB, 50% DCP3, 48% NTSC, dan 20% DaVinci. Karena ini pakai panel IPS, ya rata-rata kontras rasionya ya antara 1000 sampai 1500 banding 1. Semakin tinggi nilai kontras rasio, otomatis warna itu jadi kelihatan perpisahannya antara bidang gelap dan bidang terang. Ini di 1390 banding 1. Kalau untuk kecerahannya ada di 213 nits. Terus kalau untuk gamanya, untuk red green blue-nya di 2,6 ini, bro, jauh di atas standar. Kalau untuk gray RAM-nya atau color temperatur ini bisa jebol 8800 sampai ke 10.000. Jadi layarnya ini lebih cenderung ke warna biru banget. Kalau untuk Delta I-nya kurang bagus di 3. Kalau untuk monitor bagus itu di bawah 2, monitor profesional di bawah 1. Jadi pada waktu kita melihat objek, misalkan warna hijau di layar sama pada waktu kita melihat itu ada kesamaan. Nah, itu diukur dengan nilai di bawah 2 atau di bawah 1. Oke, seperti itu, bro. Buka bagian belakang plastik, ada filter dust dan stiker pendingin. Dalamnya seperti ini, memakai prosesor N355. Ini di atasnya N305. Intel Core 3 tanpa I. Jadi tanpa I itu ada 2. Intel Core 3 N355 seperti ini. Ada juga Intel Core 3 100U. Kalau yang pakai I ada Intel Core i3 generasi ke-12 ataupun ke-13. Kalau untuk masalah iritnya, yang paling irit daya tahan baterai paling lama adalah di N series. Atasnya baru Intel Core 3 100U dan seterusnya.
Terus atasnya lagi baru Intel Core i3 generasi 12 ataupun 13. Jadi kalau kalian mengejar irit baterai jangka panjang, ambil yang seri N seperti ini. Beda dari Intel Core i3 contohnya 1315U dan Intel Core 3 N355, kalau untuk core thread-nya Intel Core i3 generasi ke-13 itu di 6 core 8 thread, ada performance core, ada efisiensi core. Kalau N355 8 core 8 thread tidak ada performance core dan efisiensi core. Clocknya 4,5 GHz, kalau yang N ini di 3,9. Kalau untuk TDP-nya 55 watt, kalau yang N itu di 15 watt. Bener-bener sangat irit. Terus kalau untuk charge-nya 10 mega, kalau yang N ini di 6 mega. Memakai Intel UHD, kalau yang N series ini memakai Intel Graphic. Nah, bedanya di 1,25, kalau yang ini 1,35. Litografinya sama-sama Intel 7, kalau generasi ke-13 ini support sampai 5200 MHz memori dengan 96 GB maksimumnya, kalau N series ini 4800 MHz memori dengan 16 GB memori. Bagian dalamnya seperti ini, baterainya gede di 5950 mAh, 45,6 Wh, dipakai idle nonton YouTube seperti ini. Ada dua speaker, hanya ada satu slot untuk penyimpanan NVMe, tidak bisa ditambah, hanya bisa diganti saja. Tapi menurut saya dengan harga 5-6 juta mendapatkan 512 NVMe Gen 3 murah banget bro. Rata-rata itu masih mendapatkan 256 GB. Terus speednya seperti ini. Memorinya LPDDR5, bukan LPDDR5X. Kalau X itu masuk ke Intel generasi ke-13. Karena generasi ke-13 itu bisa LPDDR4, LPDDR5, 4X atau 5X. Kalau ini LPDDR5 8 GB 4800 MHz tertanam. Tapi kamu bisa ambil varian yang 16 GB. Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 titik sekian. Prosesornya ini pakai N355 Intel Core 3. Sudah saya jelaskan tadi, 8 core 8 thread. Sudah ada GPU-nya Intel Graphic. Sistem pendinginannya dibuang satu cover, didorong fan kecil ke atas. Karena ini sangat irit, jadi nggak butuh pendinginan yang kompleks. Oke, seperti ini bro. Oke, seperti ini kualitas webcam dari Acer Aspire Lite 14 Gen 2. Ya, menurut saya biasa banget sih ya, nggak terlalu detail. Dari jauh seperti ini, suara saya juga seperti ini. Kalau dari dekat seperti ini, detailnya juga seperti ini. Ini masih overbright ya, ghostingnya masih banyak dan ini nggak nge-wide. Kalau untuk speakernya standar, triple middle bassnya nggak pecah walaupun volume 100%, cuma nggak ada fitur seperti DTS:X-nya. Ya speaker standar aja sih bro. Kalau untuk volumenya ya rata-rata laptop ya segini. Saya tes 100% kerja CPU pakai Cinespan, paling panas itu ada di sebelah sini di 41 derajat karena ini adalah sistem pembuangan, dan di sebelah sini arahnya ke anget bro, ini di 32 sampai 35 derajat. Kalau sebelah sini adem. Sistem pembuangannya hanya satu arah di bagian kanan saja. Oke, sekarang waktu saya tes di beberapa game dan software. Saya tes juga di game ringan bro, GTA 5 juga bisa loh ini. Check it out.
Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Oh, there it is. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We're done here, let's go. Coming out, me! Give it up! I got him! Nah, seperti itu review dari Acer Aspire Lite 14 Gen 2 memakai prosesor Intel Core 3 N355. Prosesor irit dengan daya tahan baterai lebih panjang daripada Intel Core 3 N100 ataupun Intel Core i3 generasi 12 dan 13, bro. Harganya murah, portnya lengkap, bisa juga main game GTA 5 lumayan ngilangin gabut. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi atau di tag produk. Saya Deddy Kisah, Nikas Channel. Salam teknologi.